Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau amat mengasihi kami, walaupun kami sering melakukan salah dan dosa. Cintamu kepada kami laksana sinar sang surya yang selalu menyinari bumi ini. Maka kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus membantu kami memahami akan firman-Mu, sehingga kami jadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kami selama kami hidup di dunia ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, sering kita ragu akan karya Tuhan bagi diri kita. Tetapi pernah saya mendengar cerita dari seorang bapak yang ada di paroki Primapun. Dia mengatakan bahwa dia dan istrinya amat percaya kepada Tuhan. Mereka sudah hidup kurang lebih 6-7 tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Lalu teman-temannya
mengatakan kepadanya begini, "Bapak, sebaiknya Bapak tinggalkan istri Bapak saja, karena ia mandul dan tidak mengandung dan melahirkan seorang anak bagimu." Lalu bapak itu katakan bahwa saya tetap mengasihi dan mencintai istri saya, apapun keadaannya. Saat ini dia belum mengandung, saya tetap mengasihinya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberi karunia kepada kami. Setiap hari dia mengabdi di gereja. Ia datang memperhatikan kebersihan gereja bersama istrinya. Lalu pada beberapa bulan yang lalu, istrinya mengandung, padahal sudah 6-7 tahun. Dan saat-saat itu mereka amat bergembira, karena bagi mereka Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika malaikat Gabriel datang ke kota Galilea bernama Nazaret dan berjumpa dengan Maria, lalu mengatakan bahwa, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saat-saat itu Maria terkejut. Mengapa? Karena malaikat menyapa dia sebagai "Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di situ Maria sadar bahwa dia ini dikaruniai oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menyertainya dalam hidupnya. Kemudian malaikat itu melanjutkan kata-katanya kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Itulah kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Setelah malaikat itu berkata demikian kepada Maria, Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Lalu hal yang menarik dari Maria adalah ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Inilah jawaban Maria yang sungguh dahsyat di dalam kehidupannya. Ia berpasrah kepada kehendak Allah. Padahal waktu itu, ketika seorang wanita mengandung tanpa seorang bapa yang jelas, pasti dia dirajam dengan batu, karena ia telah melanggar hukum Taurat. Tetapi Maria siap menerima itu. Dia amat yakin bahwa Tuhan akan membantunya, sehingga ia menerima tawaran keselamatan dari Allah. Ia bersedia mengandung seorang anak laki-laki yang akan datang ke dunia untuk menjadi raja di atas segala raja, untuk memerintah sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu berpasrah kepada kehendak Allah.
selalu mengikuti kehendak Allah, supaya kita ini dikaruniai, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau menggunakan diri kita masing-masing untuk mewartakan kabar sukacita kepada sesama kita. Bahkan diharapkan kita membawa keselamatan juga kepada saudara-saudari yang membutuhkan keselamatan dari Allah. Misalnya saya sebagai imam, Anda sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, atau sebagai ASN, sebagai pegawai swasta, atau sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pengusaha, kita diharapkan untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, untuk berdoa bersama, untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita sedang menjadi rekan kerja Allah dalam menyelamatkan banyak orang yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa semoga Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya membantu setiap kita, agar kita membiarkan diri kita dipakai Allah untuk mewartakan kabar keselamatan kepada sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan iman kami, bahwa ketika kami berpasrah kepadamu, Engkau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Semoga Engkau menggunakan diri kami masing-masing seperti Bunda Maria untuk mewartakan kabar keselamatan kepada sesama kami, sehingga sesama kami mengalami keselamatan dari Dikau melalui kehadiran kami masing-masing. Ya Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anakmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.